jelaskan satu persatu apa itu kata atau apa itu frasa dan bagaimana kita dapat membedakan perbedaan antara kata dan frasa. Apa sih itu frasa? Frasa secara gramatika, frasa mempunyai dua status, yaitu sebagai satuan terbesar dalam tatanan morfologi dan satuan terkecil dalam tatanan sintaksis. Kata dibentuk dari bentuk dasar yang dapat berupa morfologi terikat ataupun morfologi bebas. Jadi di sini dalam pengertian kata juga ada bentuknya. Berdasarkan bentuknya, kata itu dibagi menjadi 4. Yang pertama kata dasar, kedua kata turunan, ketiga kata ulang, dan keempat kata majemuk. Nah, jadi yang tadi itu adalah materi dari atau pengertian dan materi singkat dari tentang kata. Selanjutnya yaitu akan saya jelaskan apa sih frasa. Jadi, frasa adalah salah satu kelompok kata. Frasa juga merupakan satuan yang terdiri dari dua kata yang merupakan bagian dari kalimat, tetapi tidak dapat berdiri sendiri. Namun teman-teman, meskipun frasa tidak dapat berdiri sendiri, tapi frasa tidak bisa dikatakan menjadi suatu kalimat karena tidak adanya hubungan antara subjek dan predikat. Jadi dalam materi frasa ini, frasa dibagi menjadi dua jenis, yaitu frasa endosentrik dan yang ketiga yaitu kedua yaitu frasa eksesentrik. Jadi dalam frasa endosentrik ini merupakan unsur pusat dalam suatu kalimat. Contohnya seperti sebuah pohon. Kenapa di sini saya ambil contoh sebagai sebuah pohon? Karena pohon menjadi unsur pusat dalam sebuah kalimat. Inti dari dalam kalimat yaitu di pohon itu. Lalu yang selanjutnya yaitu frasa eksesentrik, yaitu unsur keterangan seperti dalam contoh keterangan tempat di kantin, di sekolah, di rumah, dan sebagainya. Kenapa saya katakan unsur keterangan? Karena frasa ini hanya memiliki unsur menerangkan, yang biasanya menerangkan itu ditambahkan dengan konjungsi dan kata benda, seperti itu. Tadi kan sudah saya sebutkan 4 bentuk kata. Di sini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu kata dasar. Jadi kata dasar merupakan dasar pembentukan kata dasar atau kata awalan untuk membentuk kata imbuhan atau kata turunan. Dan yang selanjutnya yaitu kata turunan. Kata turunan ini disebabkan karena adanya infiks baik imbuhan kata baik di awal, prefiks atau awalan, tengah, infiks atau sisipan, dan akhir yaitu sufiks atau akhiran kata. Jadi kata ulang itu merupakan kata dasar yang mengalami perulangan baik di sebagian kata maupun keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu kata majemuk. Jadi kata majemuk adalah gabungan beberapa kata dengan memiliki arti yang berbeda. Kemudian kata dari beberapa kata yang memiliki arti berbeda itu dibentuklah dalam suatu arti yang baru. Nah, selanjutnya masih seputaran kata. Di sini juga saya akan jelaskan atau sebutkan satu persatu dari tata bahasa baku bahasa Indonesia. Kelas kata itu terbagi menjadi 7. Yang pertama, nomina atau kata benda. Jadi teman-teman sudah tahu kan kata benda itu seperti apa, seperti buku, pena, HP, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu verba atau kata kerja. Jadi verba ini merupakan aksi yang dijelaskan dalam sebuah kalimat atau yang dipaparkan dalam sebuah kalimat seperti apa yang sedang dilakukan. Yang ketiga yaitu ada adjektiva atau kata sifat. Jadi adjektiva atau kata sifat ini merupakan kata yang menggambarkan sifat atau perilaku seseorang dalam suatu kalimat. Jadi kata itu bisa dapat dalam suatu kalimat. Selanjutnya yaitu adverbia atau kata keterangan. Nah, kata keterangan ini biasanya berada di akhir kalimat seperti ibu pergi ke pasar tadi pagi. Nah, yang jadi adverbianya ini yaitu tadi pagi karena berada di akhir sekaligus pelengkap dalam suatu kalimat. Selanjutnya yaitu ada pronomina. Pronomina ini berfungsi sebagai kata ganti dalam sebuah kalimat ataupun paragraf. Teman-teman pasti bisa berpikir kata ganti seperti apa, seperti dalam halnya orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dan sebagainya. Orang pertama seperti saya diganti dengan
saya sendiri atau misalkan orang kedua, dia bisa ganti namanya siapa tapi bisa diganti dengan seperti dia, kamu, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada kata numeralia. Jadi numeralia ini merupakan kata bilangan. Nah, kata bilangan dalam satu kalimat seperti angka 1, tapi dalam pembagian numeralia ini dibagi menjadi S, A, T, dan U, seperti itu. Jadi sebuah bilangan yang dipaparkan atau yang diubah dalam sebuah kata. Oke teman-teman, jadi yang terakhir yaitu kata tugas atau kata partikel. Nah, di sini kata tugas atau partikel ini adalah suatu jenis kata yang di luar kata-kata yang sudah saya sebutkan tadi di atas, seperti dalam pembagian nomina, pronoun, nomina, verba, dan sebagainya. Itu bagian dari kata-kata di atas yang kemudian disebutkan dalam berdasarkan peranannya. Nah, jadi yang tadi itu adalah materi dari atau pengertian dan materi singkat dari tentang kata. Jadi dari materi yang telah saya jelaskan, di sini saya dapat mengambil singkat kesimpulan bahwa frasa merupakan bagian dari kalimat, tapi frasa tidak dapat berdiri sendiri karena frasa tidak terikat oleh subjek dan predikat. Jadi itu adalah materi singkat